malam, brother and sister, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali saya Devi, MC Anda pada malam hari ini dapat menemani Anda, walaupun cuma secara virtual ya, tapi saya doakan kita semua sehat dan bahagia selalu. Oke, kondisi di luar sana masih pandemi dan yang paling penting adalah jaga kesehatan Anda. Sebelum kita mulai, saya minta tolong para peserta yang hadir pada malam hari ini agar namanya ya yang masih merek-merek handphone ya Oppo, Samsung dan lain-lain agar di-rename supaya kita bisa saling kenal ya, saling sapa nanti kalau ketemu di mall suatu saat ya. Dan juga kameranya harus di-on kan supaya wajahnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng bisa kelihatan. Oke. Nah, nanti satu lagi jangan lupa pada saat acara sudah mulai tolong mikrofonnya dinonaktifkan agar kita benar-benar bisa menyimak dengan baik-baik informasi amat sangat dahsyat ini karena kita akan mendengarkan sesuatu yang akan bermanfaat buat kita semua. Kita bisa mengenal dengan lebih dekat apakah itu Bisworld, apakah itu FFG. Karena kedua-duanya sudah berskala internasional. Dan hal ini akan tentunya di-sharingkan oleh seseorang yang sangat luar biasa, punya pengalaman yang sangat banyak sekali, punya kompetensi yang sangat luar biasa, ya. Bapak Ahmad Eka Prasetya, beliau adalah salah satu eksekutif di multinational company. So, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan Bapak Ahmad Eka Prasetya. Rasionalisasi perusahaan gitu, jadi itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi penghasilan. Jadi ini harus kita tahu bahwa di dunia ini ada active income dan ada passive income. Sedangkan passive income, misalnya contoh seorang business owner karena dia udah punya sistem dan udah punya orang, ya oke, di awalnya dia membangun bisnisnya gitu ya. Tapi setelah pada saat berjalannya waktu bisnisnya itu udah menghasilkan, misalnya contoh kita ke sebuah pabrik gitu, belum tentu kita menemukan si pemilik pabriknya gitu, karena mungkin pabriknya pemiliknya lagi di mana, karena dia udah punya sistem dan orang yang bekerja di pabrik tersebut. Nah ini yang kita tahu bahwa orang-orang seperti itu berarti dia punya penghasilan yang pasif. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang terhadap bisnisnya itu atau untuk mendapatkan hasil itu, tapi ada sistem yang bekerja dan dia akan mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, biasanya kita tahu nih untuk menjadi business owner itu ngapain aja sih. Nah, memang ada pilihan-pilihannya ya. Ada menjadi memang kita buka bisnis konvensional, kita punya modal, kita punya kita rekrut orang-orang, kita bangun pabrik, kita bikin usaha lah istilahnya. Nah, tapi kan untuk menjadi bisnis owner konvensional itu butuh dana dan waktu yang cukup besar gitu ya. Nah, jadi jadi ya prosesnya itu cukup panjang gitu, dan modal yang dibutuhkan juga nggak sembarangan kalau memang kita pengen menjadi benar-benar business owner sebagai pemilik bisnis secara konvensional gitu ya. Nah, ya, terus yang kedua, kalau sekarang nih kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman gitu ya, ada yang namanya franchise. Nah, orang-orang yang pengen jadi business owner nih, tapi pengen menghemat waktu untuk bangun sistemnya gitu ya, supaya udah bisa langsung jalan apa segala, dia cukup bisa beli franchise. Beli franchise ya, pilihan franchise banyak lah ya sekarang, dari yang sistem yang jualan yang di mall-mall gitu ya, yang ada kopi, ada jagung, ada apa gitu, atau misalnya Indomaret, Alfamart gitu, itu franchise. Jadi franchise itu juga bukan sesuatu yang sederhana, memang sistemnya sudah disediakan, tapi modalnya juga cukup besar. Untuk mendapatkan franchise yang bagus, otomatis juga modal yang dikeluarkan cukup besar, dan tidak semua orang bisa mencapai itu gitu. Nah, ada alternatif berikutnya untuk menjadi business owner adalah dengan melakukan yang namanya network marketing. Network marketing ini cukup simpel karena dengan modal yang relatif lebih kecil ya, terus dengan cara kerja yang lebih fleksibel, dia sebenarnya bisa membangun sistem dan orang yang akan menghasilkan passive income ini. Nah, nanti lebih banyak kita akan bahas di bagaimana network marketing ini bekerja gitu ya. Nah,
Terus juga yang terakhir investor sudah bisa udah kita bahas tadi ya, bahwa seseorang memang punya dana, dia investasikan dananya dan itu akan menghasilkan income. Nah, menariknya yang dari kita ngobrol-ngobrol sini, ini kita pengen ngobrol mengenai bagaimana sih supaya kita juga bisa menghasilkan passive income gitu. Otomatis kita harus jadi seorang business owner kan. Ya, business owner yang seperti apa dan bisnis yang seperti apa nih yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena siapapun kita saat ini ya, baik itu kita karyawan, kita self employee atau memang sudah kita punya bisnis, menjadi apa memiliki portofolio bisnis lain gitu ya. Itu cukup menarik gitu ya. Nah, apalagi kalau kita udah punya passive income, harapan kita kan apabila passive income yang kita punya itu lebih besar daripada kebutuhan kita bulanan, itu ya itu yang namanya financial dan time freedom gitu ya. Financial freedom dan time freedom udah bisa kita dapetin karena kita dalam arti bekerja atau tidak bekerja, kita bisa menghadapi income yang lebih besar dari kebutuhan kita setiap bulan. Itu. Nah, tapi sekarang kan kita balik lagi tuh, tadi kita ngobrol-ngobrol kan kondisi seperti ini nih, apa nih ya, kita mau ngapain aja, kita tahu nih di sekitar kita ini kayak gini nih. Ada yang apa karena pandemi ini udah banyak banget yang terpengaruh ya, dari baik di apa lokal maupun di global gitu ya, banyak banget sudah ibaratnya udah terpukul lah dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. KFC gitu ya, nama-nama besar nih semua, Air Asia, Airi bahkan tutup permanen ya, Gold's Gym tutup gerai-gerainya gitu. Belum lagi kalau kita dengar juga di kita kayak retail Matahari, Giant gitu ya, ramainya kena semua gitu. Bahkan ke apa perusahaan-perusahaan besar yang biasanya di mall ya, di tempat-tempat yang prestis sekarang udah mulai turun ke jalan gitu ya, demi untuk bisa survive. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar pun seperti mereka ini sudah melakukan effort yang sedemikian rupa untuk bertahan, nah kita sebagai orang yang mau memulai bisnis, mau bisnis gimana gitu kan. Nah, jadi apalagi kita lihat nih bahwa di dunia usaha di tengah pandemi ini ada usaha-usaha yang memang tertekan atau sulit bertahan, ada juga usaha-usaha yang memang bisa bertahan, tapi di sisi lain ada juga sektor-sektor usaha yang tetap meningkat gitu. Nah, yang tetap meningkat ini ya bisa dibilang bahwa sektor-sektor yang cukup kuat nih ininya apa basisnya ya di masyarakat kita, yaitu adalah makanan, alat kesehatan, produk kesehatan ya, yang berhubungan dengan teknologi informasi dan retail gitu. Ya, jadi kalau kita mau bisnis di tengah situasi yang seperti ini mau ngapain dan bisnis apa? Nah, ini paling tidak dari sini kita bisa bisa ngelihat bahwa oh, ada juga usaha yang memang masih meningkat walaupun di pandemi ini gitu. Nah, kita juga pengen melihat bahwa saat ini yang paling yang paling terlihat banyak perubahan itu adalah bisnis secara digital, di mana kita menggabungkan adalah e-commerce dan networking gitu ya. Nah, kenapa kita ngomong digital? Karena ini data di 2018 bahwa di seluruh dunia di tahun 2018 dari total populasi 7,5 miliar manusia gitu ya, 4 miliarnya itu adalah pengguna internet gitu. Pengguna internet itu 4 miliar sendiri gitu. Dan jumlah yang aktif di sosial media itu sampai 3 miliar manusia ya. Jadi dan juga mobile user 5 miliar gitu ya. Dan secara aktif mobile social user ya. Jadi dia melakukan menggunakan mobile phone-nya itu untuk aktivitas sosial ya, bertransaksi, berbisnis, berkomunikasi secara aktif itu sampai hampir 3 miliar orang. Jadi ini di tahun 2018 bahwa seberapa besarnya pengaruh dari digital di masyarakat kita.
Nah, kalau kita lihat di Indonesia di tahun 2019, dari total populasi 266 juta, pengguna telepon genggam aktif itu sampai 177 juta orang. Ya, bahkan pengguna aktif media sosial 130 juta orang, dan pengguna aktif internet itu 143 juta orang di 2019 ya. Ini masa-masa kita masih normal, masih normal. Nah, bagaimana dengan situasi yang new normal? New normal itu ya otomatis ya setelah pandemi ya, di mana ya sosialisasi bisa dilakukan online, belajar, sekolah, kerja secara online. Terus juga kita punya gaya hidup juga belanja online. Artinya ini udah lebih kebutuhannya meningkat lagi nih, bahwa memang bisnis itu harus digital gitu. Karena dengan new normal ini semuanya jadi online gitu kan. Nah, kenapa jadi lebih meningkat nih digitalisasi dan seberapa pentingnya gitu. Kalau kita lihat di sini, ini data di 2020 bahwa dalam 1 menit apa yang terjadi di internet gitu ya. Apa yang terjadi dalam 1 menit itu, kalau bicara Netflix itu ada 404.444 jam itu video yang lagi di streaming sama ditonton oleh penggunanya Netflix. Terus pada saat di 1 menit yang sama untuk TikTok itu ada 2.700 orang yang melakukan instalasi programnya. Terus kalau Amazon setiap menitnya itu ada 6.659 paket yang dikirimkan. Di Zoom yang kita pakai saat ini di 1 menitnya diperkirakan ada 280.000 orang itu sedang melakukan meeting. Jadi di 1 menit itu bisa 208.000 orang sedang melakukan meeting. Nah, ini data-data ini cukup menarik gitu, bahwa sebenarnya potensi bisnis internet itu sangat luar biasa gitu. Nah, tapi kita juga harus paham bahwa kita perlu yang membangun namanya network. Network itu karena kita nggak bisa melakukannya semuanya itu sendiri. Apalagi dengan tadi kita bilang ya di awal bahwa sebenarnya ada cara untuk bisa mendapatkan passive income dengan menjadi business owner, yaitu dengan melakukan network marketing. Network marketing kenapa gitu ya? Karena kita bicara network itu equal sama aset sebenarnya. Network kita itu adalah aset, dan begitu kita bicara aset itu adalah wealth ya. Wealth kita, kekayaan kita ya, kesejahteraan kita gitu ya, wealth. Nah, jadi kita nggak bisa melakukan sendirian, kita harus melakukannya bersama-sama. Jadi di sini kita juga pengen mengajak bahwa kita perlu membangun aset yang berupa manusia ya, aset manusia. Nah, aset manusia yang dimaksud aset manusia itu adalah jaringan, network. Jadi menurut Robert Kiyosaki bahwa orang kaya ya di dunia ini selalu mencari dan membangun network. Sedangkan orang lainnya ya, orang biasa-biasa saja itu mencari pekerjaan. Nah, kita di sini melihat bahwa network itu penting gitu. Apabila kita membangun kita sebenarnya tidak membangun bisnis, kita harus membangunnya orang. Nah, nanti orang-orang itu yang akan membangun bisnis gitu. Ini menurut Zig Ziglar ya. Nah, ini saya mau sharing. Kita ada company ya, namanya Bizworld. Ini salah satu company yang sangat besar di dunia. Di sini saya akan sharing satu company profilnya. Oke, mari kita saksikan ya sama-sama. In an ever-changing world, we are continuously driven to create fun and exuberant company culture in order to achieve everyone's goals. We firmly believe that everyone can be better. And this is where our story begins, a story of innovation, of dreaming beyond the ordinary, of empowering the common man, and eventually creating a business empire that not only dares to dream, but make those dreams come alive. Our story is driven by leaders who care deeply about establishing the 3H platform that could give the freedom of choice and the biggest dream of all, live in freedom. This is our company, Bizworld. The journey of Bizworld began in 2014.
It has since gained a strong recognition in the region as a leading conglomerate in a diverse range of businesses, including networking. Today, BizWorld is a renowned name with global operations in more than 30 countries across 5 continents. At BizWorld, our core strength lies in creating and sharing the ideals of healthy, happy, and harmony. We call it the 3H lifestyle. Live in freedom. We are committed to create infinite and exciting opportunities that will enrich the lives of our community, bring the best out of everyone. We take pride in our range of innovative products, which are developed and manufactured according to advanced standards and international accreditations. Having a strong brand presence across the globe and backed by smart lab professionals and industry experts as well as high-tech system support, we aspire to amp up to the next level. The dream has grown bigger. We believe we can be even better, pushing the limits with our new products and services. Solid platforms and a renewed impetus, coupled with one of the most rewarding marketing plans in the industry. The result? A cutting-edge unified global platform that combines the strength of our members, the power of technology, and future consumer needs. In today's borderless digital business world, millions of people worldwide are helping to write our story, and we welcome you. Seize the opportunity for a life turnover. BizWorld, your all-in-one solution to live in freedom. We create, we share. Together we can make a difference. We are one. Oke, jadi itu tadi ya company profile dari BizWorld. Jadi BizWorld ini bisa dibilang relatif baru ya, perusahaannya relatif baru, tapi dia sudah bisa tersebar di seluruh dunia dengan banyak banyak cabang dan kantornya ya, dan sistemnya itu dia cukup canggih karena, dan juga tadi sekilas juga ditunjukkan produk-produknya yang luar biasa ya. Jadi prinsipnya di BizWorld ini kita pengen menciptakan kehidupan yang happy, healthy dan harmoni. Jadi apa yang kita sampaikan selalu prinsip-prinsip mengenai bagaimana kita bisa membawa happiness ya, terus juga gaya hidup yang sehat dan kehidupan yang harmoni ya. Dan kita benar-benar global gitu ya BizWorld ini. Nah, BizWorld ini yang seperti tadi di depan saya sampaikan bahwa di bisnis terutama di era pandemi ini kan ada perusahaan-perusahaan yang memang terpengaruh dari pandemi ini ya, dan tapi ada juga bahkan perusahaan yang di masa-masa pandemi ini ada meningkat. Salah satunya adalah industri kesehatan tadi ya. Nah, BizWorld ini bekerja di industri kesehatan. Nah, di mana industri kesehatan ini potensinya sangat besar. Waktu di 2018 ini berdasarkan data di 2018 bahwa global health and wellness industry itu nilainya 4,2 triliun ya. Itu di 2018 di mana pandemi itu belum terjadi dan juga orang itu belum sampai sangat concern terhadap kesehatan. Dan sejak pandemi ini kita bisa rasakan ya, dan kita bisa lihat kalau misalnya saat ini dunia ini sangat concern banget dengan kesehatan. Nah, 2018 aja nilainya itu 4,2 triliun. Apalagi kalau kita bilang saat ini gitu ya. Nah, bahkan secara global industri kesehatan itu tumbuhnya 3,1% setiap tahun ya. Nah, BizWorld, produk-produk BizWorld apa aja? Yang jelas BizWorld itu bukan perusahaan sembarangan. Produk ini tersedia di banyak negara ya, di mana BizWorld ada, dia juga akan sama. Jadi produk ini adalah produk global ya. Ada Angel Moon, itu adalah sanitary napkin atau pembalut ya, pembalut wanita. Ini
Angel Moon ini merupakan pembalut yang premium. Jadi kenapa sih pembalut? Nah, kenapa kita memasarkan pembalut yang premium ini? Karena sebenarnya di pasaran itu kita punya keunggulan gitu. Jadi di pasaran kondisinya itu dengan penggunaan pembalut yang biasa-biasa aja yang selama ini beredar di pasaran, bukan membantu kesehatan tapi bahkan meningkatkan resiko kesehatan terutama pada wanita ya, meningkatkan resiko lebih kena miom ya, kena kista, bahkan resiko kanker mulut rahim. Karena apa? Karena bahan-bahan yang digunakan itu ternyata sangat berbahaya gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka kita mengenalkan yang namanya produk alternatif pembalut Angel Moon ya, yang lebih bersih, higienis, sehat, dan juga bahkan bisa memberikan kesehatan lebih maksimal lagi. Jadi justru yang biasanya punya keluhan gitu ya terhadap tamu bulanannya itu justru dengan menggunakan Angel Moon ini akan lebih terbantu gitu. Nah, yang di tengah ini ada Alpha Meta. Alpha Meta ini adalah kulit ari beras merah. Kulit ari beras merah. Nah, kenapa kulit ari beras merah? Kok apa fungsinya gitu. Jadi sebenarnya ini kulit ari beras merah ini makanan sel karena mengandung polisakarid peptida, alfa polisakarid peptida. Jadi alfa PSP ya. PSP ini adalah unsur yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan metabolisme sel, untuk melakukan pertumbuhan, untuk melakukan perbaikan sel, untuk memperbaiki sel ya. Jadi alpha meta ini justru sangat baik. Apalagi tadi kita bicara kondisi seperti ini ya. Ini adalah produk yang benar-benar best seller yang banyak dicari gitu saat ini. Nah, sebelahnya itu ada Vitomax ya, yang hijau ini itu Vitomax itu adalah produk di mana dia menawarkan fitonutrien. Fitonutrien itu adalah senyawa dari tumbuhan yang berguna untuk memproteksi, untuk memperbaiki diri ya kalau di tumbuhan, dan ternyata dari WHO pun menyarankan sebenarnya masyarakat untuk bisa mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan dan beraneka warna ya. Karena fitonutrien yang dari beraneka warna tumbuhan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, cuma dengan kehidupan modern itu untuk menemukan dan mengolah tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna itu untuk mendapatkan fitonutrien yang cukup buat kebutuhan tubuh kita itu sangat sulit ya. Challenge-nya pasti luar biasa. Nah, ini di Beesworth dia menawarkan solusi ini. Jadi ini sesuatu yang baru dan di mana produk ini bisa mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan kita, tantangan kesehatan kita, karena dia bisa untuk antiinflamasi ya, antibakteri dan juga antivirus gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara sekarang maraknya virus gitu ya, corona apa segala macam, otomatis kita butuh yang namanya proteksi. Nah, Avitomax ini bisa jadi alternatif kita yang untuk memproteksi kita dari virus atau bakteri yang ada sekarang. Nah, di bawah ini sebelah kiri itu ada Smart Sleep Solution ya. Jadi kita menawarkan juga berbagai range produk yang untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Ada bed ya, ada kasur, ada selimut ya, itu di mana dia mengandung batu-batuan alami, mengandung magnetik yang bisa memperlancar peredaran darah. Nah, jadi biasanya nih kalau kita tidur ya tidur aja, tapi dengan menggunakan produk ini itu sangat bisa membantu justru pada saat kita tidur itu justru merupakan proses yang membuat tubuh kita itu bermetabolisme jadi lebih baik, peredaran darahnya diperbaiki gitu ya, kualitas tidurnya diperbaiki. Jadi kita itu tidurnya lebih berkualitas dengan produk-produk dari Beesworth ini. Terus yang tengah ini ada Alpha Spin. Alpha Spin ini adalah produk premium juga dari Beesworth ya. Ini bisa dibilang adalah satu-satunya produk yang yang bisa kita tawarkan di Beesworth mengenai anti radiasi ya, dan sangat luar biasa karena Alpha Spin terutama yang model terbaru ini dia bisa
melakukan kromoterapi. Kromoterapi itu salah satu terapi berdasarkan frekuensi spektrum warna, itu yang bermanfaat buat mengoptimalkan organ-organ tubuh kita. Jadi alpha spin ini fungsinya banyak banget, tapi yang harus diingat bahwa saat ini di sekitar kita nih saat ini ya, itu kita dipengaruhi oleh banyaknya dalam tanda kutip nih serangan dari elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini sangat berbahaya buat tubuh kita gitu ya. Ya, kita pakai cellphone, itu ada EMF. Kita pakai laptop, ada EMF-nya. Kita peralatan-peralatan di rumah kita, televisi, aliran listrik, apa segala macam itu ada elektromagnetiknya. Apalagi kalau misalnya contoh rumah kita dekat sama menara BTS. Ya, BTS saluran ini ya, menara pemancar ya, bukan BTS grup lagu, grup nyanyi ya. Jadi itu sangat berbahaya gitu. Berbagai penelitian mengatakan bahwa radiasi IMF itu bisa disinyalir yang menyebabkan kelainan-kelainan sel, ya, menyebabkan kanker. Ya. Jadi sebenarnya itu kita butuh proteksi gitu. Kita butuh proteksi dan banyak orang belum menyadari ini. Bahkan mungkin kita justru harus melakukan sosialisasi bahwa betapa berbahayanya elektromagnetik frekuensi itu. Nah, tapi kita juga sambil kita sosialisasi itu, kita punya solusinya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan untuk mengatasi gangguan IMF tersebut gitu. Alpha spin ini bisa dibilang salah satu produk yang biasanya bilang satu-satunya produk malah ya untuk bisa mengatasi secara optimal dan dengan fungsi yang berbagai macam tadi gitu. Karena bukan hanya mengenai menghalau radiasi IMF, bisa melakukan kromoterapi, tapi juga alpha spin ini bisa memperbaiki struktur air. Jadi dengan melewatkan air di produk alpha spin ini bisa membuat kualitas air jadi lebih baik ya. Nah, terus yang terakhir nih yang sebelah kanan bawah ini adalah ISO. Ini produk baru nih. Produk baru ISO ini adalah nutrisi atau produk untuk bilangnya sih diet ya. Sebenarnya ini adalah nutrisi untuk memperbaiki metabolisme tubuh, mencegah penuaan dini ya untuk organ-organ dalam kita, sehingga memperbaiki fungsi-fungsi sel kita ya, memperbaiki metabolisme, sehingga pada akhirnya karena metabolisme ini diperbaiki, itu juga mengurangi berat badan gitu ya, akhirnya akan membentuk tubuh yang lebih ideal gitu ya, terlihat dari kulit yang lebih cerah gitu. Jadi produk ISO ini merupakan, kalau bicara produk diet, sebenarnya bukan hanya produk diet saja gitu, tapi dia lebih komprehensif karena dia bisa untuk memperbaiki tubuh, memperbaiki sel-sel ya, mencegah penuaan dini dan juga memaksimalkan metabolisme gitu. Nah, karena dia bekerja dengan cara dia membersihkan, melakukan detox tubuh kita gitu ya, terus memberikan energi, memberikan asupan yang dibutuhkan tubuh ya, dan juga benar-benar membentuk badan jadi lebih baik gitu. Nah, ini produk-produk dari Biswold. Nah, kenapa Biswold? Nah, pertanyaannya, oke, kalau misalnya saya tahu di luar sana ada produk kesehatan, industri kesehatan itu benar-benar berkembang, kenapa harus Biswold gitu ya? Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa Biswold ini adalah jawaban atas kondisi kita saat ini gitu. Kita pengen berbisnis tadi ya, pengen berbisnis, kita tahu bahwa bisnis itu bisa memberikan kita passive income. Tapi kalau kita mau berbisnis ya, berbisnis yang seperti apa? Nah, di Biswold ini kita sistem bisnisnya adalah electronic commerce, e-commerce gitu. Benar-benar bisnis yang yang lagi happening nih saat ini secara online. Semuanya itu diproses secara online ya. Kita ada dimanapun nih saat ini ya. Saya saat ini misalnya di Bogor, Desi ada di Jakarta, mungkin Pak Wandi ada, dan Pak Jody ada di Tangerang gitu ya, yang lainnya ada di mana gitu. Kita masih bisa berkomunikasi karena online. Nah, begitu juga dengan Biswold gitu, dengan dia online dimanapun kita berada,
transaksi itu masih bisa dilakukan, gitu ya. Terus sifatnya adalah afiliasi atau kolaborasi. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan bisnis Bizworld, kita itu tidak kerja sendiri. Oke, saya atau teman-teman di sini kita bisa melakukan mempromosikan gitu ya, melakukan penjualan, melakukan transaksi terhadap produk-produk Bizworld, tapi kita nggak kerja sendirian. Artinya berbeda sama misalnya kita benar-benar importir barang ke dalam negeri, kita harus mengurusi semua dari A sampai Z, perizinan, distribusinya, storage-nya gitu ya, handling-nya gitu, semuanya kita urusin. Nah, dengan bisnis afiliasi ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan distribusinya, mengenalkan produknya, tapi semua dari A sampai Z-nya, perizinan gitu ya, distribusi, supply chain-nya itu tetap dihandle oleh Bizworld gitu. Nah, jadi itu sangat membantu kita untuk benar-benar fokus apabila memang kita pengen melakukan bisnis. Yang ketiga, kita melakukan effort yang luar biasa, otomatis ya, karena kita pengen bisnis dan kita bisnisnya itu pengen berhasil, otomatis effort kita luar biasa. Tapi kalau kita sudah effortnya luar biasa, tapi marketnya itu hanya market yang kecil, sayang banget ya. Nah, Bizworld ini menawarkan bisnis di mana marketnya itu global, nggak dibatasin gitu loh. Saya di Bogor tidak berarti saya harus berbisnis hanya di Bogor aja gitu. Siapa di Jakarta nggak berbisnis di Jakarta aja, kita bisa berbisnis dimanapun di belahan dunia ini selama orangnya bisa ditelepon, bisa transfer uang pakai bisa melakukan transfer uang itu bisa gitu loh. Bisnisnya bisa jalan karena marketnya global. Investasinya rendah dengan bisnis Bizworld, dengan sekali Bizworld, dengan jaringan distribusi supply chain-nya yang canggih gitu ya, dan luar biasa, investmentnya itu sangat rendah. Ya, resikonya pun sangat rendah. Nah, kenapa resikonya rendah? Karena kita benar-benar bisa dibilang tanpa resiko. Nah, karena apa? Karena ketika kita mengikuti atau join sebagai partnernya Bizworld, ketika kita melakukan pendaftaran atau misalnya mendaftar sebagai member gitu ya, kita akan dapat produk. Produk itu senilai dari investasi yang kita keluarkan. Artinya produknya kalau misalnya produk yang kita dapatkan itu kita jual pun di waktu yang sama itu akan mengembalikan modal kita. Nah, artinya resikonya rendah sekali. Bahkan ya, produk-produk itu mungkin adalah produk yang memang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan kita, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, itu justru kita butuhkan. Income-nya tinggi, sangat besar sekali income-nya. Ya, nanti saya jelasin secara sekilas kenapa income-nya besar. Terus market segmennya itu luas, artinya gini. Ketika kita bicara sebuah produk, marketnya itu bisa diterima oleh siapa aja gitu. Sebenarnya untuk ditujukan untuk siapa. Produk-produk Bizworld ini segmennya sangat luas. Bisa buat anak-anak, bisa buat remaja, bisa buat orang dewasa, bisa buat orang tua. Artinya misalnya contoh satu produk kita, Alpha Spin anti radiasi, itu bukan hanya spesifik untuk satu orang tertentu. Kita bisa melakukan proteksi elektromagnetik itu buat anak-anak di rumah gitu ya, buat orang tua kita, buat kita yang bekerja atau kemanapun kita berada, kita bisa melakukan proteksi. Jadi produk-produknya itu segmennya luas gitu. Jadi tidak sempit ya. Dan bisnisnya ini, Bizworld ini mudah diduplikasikan. Kenapa? Karena sangat simpel. Bisnisnya itu sangat simpel sehingga duplikasinya itu mudah. Terus bisnis ini menghasilkan residual income, passive income yang memang tadi di awal kita bilang kenapa passive income itu penting dan bagaimana cara mendapatkan passive income. Salah satunya adalah Bizworld ini bisa memberikan kita passive income itu, ya. Dan yang jelas adalah bisa diuangkan, artinya bisnisnya itu real gitu. Apa yang kita lakukan di sini semuanya menghasilkan real money. Ya, di luar sana mungkin ada juga bisnis dalam bentuk koin, dalam bentuk simpanan, dalam bentuk apa yang untuk menguangkannya mungkin sangat susah ya. Tapi kalau di Bizworld itu sangat monetizable ya, bisa diuangkan, bisa dicairkan,
bisa ditransaksikan gitu ya. Nah, Bisworld juga menawarkan bisnis yang bisa diwariskan ke anak cucu kita. Dan yang terakhir, nah biasanya ini yang menjadi kendala nih buat banyakan orang, terutama buat orang yang tidak terbiasa berbisnis. Saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya tidak punya kemampuan untuk melakukan bisnis gitu ya, sangat nol, sangat buta gitu. Tidak apa-apa, justru dengan Bisworld ini adalah cara memulainya gitu loh. Karena apa? Karena kita juga punya support system atau business school yang bisa mengajarkan siapapun Anda ya di sini, baik punya pengalaman atau enggak, untuk bisa menjalankan bisnis ini gitu. Nah, itu menariknya. Nah, dengan Bisworld pun yang tadi saya bilang ya, high income-nya tinggi, potensial income-nya luar biasa. Karena Bisworld menawarkan potensial passive income antara 500 sampai 800 ribu US dollar per bulan, bahkan tak terhingga ya, unlimited, 500 sampai 800 ribu per bulan, bahkan tak terhingga gitu ya. Nah, dengan cara atau dengan modal yang sangat rendah, dengan kaliber bisnis Bisworld, kita bisa melakukan di seluruh dunia, produk-produknya premium ya, produk-produknya pasti dicari orang gitu ya, dengan investasi yang kecil gitu. Kita bisa berinvestasi di range antara $100 sampai $3.000 aja, itu udah bisa jadi distributor Bisworld dengan kemampuan kita untuk menyebarkan distribusinya ke seluruh dunia. Ya, sehingga hal ini sangat menarik nih ya, dan low risk gitu ya. Tadi dengan modal 100 sampai 3.000 US dollar ini, itu yang tadi saya bilang, kita ketika melakukan investasinya, kita dapat produk. Produknya ini bisa kita pakai, bisa kita jual, itu akan memberikan imbal yang lebih cepat juga gitu ya. Luar biasa ini ya. Nah, kenapa bisa sih kalau pertanyaannya bisa menghasilkan passive income 500 sampai 800 ribu US dollar per bulan gitu. Ini saya sekilas aja ya. Cuma saya harap dengan sekilas ini tuh bisa memberikan gambaran gitu ya. Nanti kalau misalnya memang siapapun di sini yang tertarik untuk lebih detail, kita bisa secara personal menjelaskan secara detail. Tapi saya cuma pengen menunjukkan bahwa 500 sampai 800 ribu US dollar itu dari mana sih? Karena kita punya bisnis yang bonus yang sangat banyak gitu ya. Di sini bisa kita bilang dari Bisworld itu paketnya itu kita punya marketing plan-nya bisa memberikan 9 bonus. Siapapun Anda di sini yang join di Bisworld bisa mendapatkan 9 bonus dari Bisworld. Yang pertama adalah retail profit. Ini biasa. Jualan biasa pun mendapatkan yang namanya retail profit. Anda sebagai distributor membeli barang dari Bisworld ya dengan harga tertentu, harga distributor, melakukan promosi, melakukan penjualan ke orang-orang dengan harga tertentu, harga pasar gitu ya. Otomatis ada range-nya. Nah, di situ adalah retail profit. Kalau Anda tidak suka melakukan penjualan semacam ini, Anda bisa mendapatkan bisnis lainnya gitu ya. Yaitu adalah yang namanya drive bonus. Drive bonus ini ketika kita mengenalkan bisnis ini kepada orang lain, ya orang lain ini ketika join itu dia juga harus memilih. Dia harus memilih setiap kali seseorang itu join, kita bisa mendapatkan bonus. Kita mengenalkan bisnis ini ke orang itu join, dia pilih pilih paket apa ya, pilih model bisnis yang mana gitu ya, ada silver, ada gold, ada platinum, ada diamond gitu ya, dia bisa pilih. Nah, dari pemilihan itu Anda yang mengenalkan, Anda bisa dapat bonus juga gitu ya. Ada persentase 20% dari BV, dari business value yang bisa Anda dapatkan juga. Cukup besar bonusnya. Nah, terus ada juga yang namanya grup bonus. Grup bonus itu Anda bisa dapatkan dari perkembangan jaringan. Jadi ketika Anda mengenalkan itu ada poinnya. Poinnya itu bisa dihitung dan diuangkan juga gitu. Poin-poin yang terakumulasi gitu setiap minggu akan dihitung
dan akan diberikan kepada Anda. Nah, ada juga tim bonus. Tim bonus ini sistemnya seperti melakukan pembayaran royalti. Anda mengenalkan seseorang ke dalam bisnis ini, orang itu berkembang, ya, terus Anda bisa mendapatkan sekian persen, ya, 10% dari dari grup bonus orang tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya satu orang 10%, tapi ketika Anda mengenalkan bisnis ini ke 2 orang, ke 3 orang, ke berapa banyak orang tanpa terbatas, ya, itu bisa mendapatkan bonus dari level-level di bawahnya, gitu. Jadi kalau misalnya Anda memenang satu orang ini mengenalkan orang lain. Nah, jadi dari istilahnya dari orang yang Anda kenalkan ini anak ini mengenalkan orang lain ini adalah cucu, terus orang ini mengenal cicit. Nah, bonus dari cicit, dari cucu, dan dari anak ini bisa Anda dapatkan 10%, 10%, 10% gitu. Luar biasa kan? Nah, ada juga unilevel bonus. Unilevel bonus ini bonus yang didapatkan untuk pembelian MPF secara pribadi setiap bulan. Ini juga ada, ya, dan ini bisa sampai 9 kedalaman. Nah, apabila Anda sudah mendapatkan title tertentu di dalam bisnis ini, yaitu 3-star diamond, Anda berhak mendapatkan yang namanya generational leadership bonus. Nah, ini luar biasa juga besarnya, ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, ya, cuma bisa dibayangkan dengan adanya generation leadership bonus, lifestyle global bonus, dan crown diamond ambassador bonus itu bisa mendapatkan persentase dari omset global, gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, karena perusahaan ini motonya adalah apa tadi, happy, healthy, dan harmoni. Oke, Anda sudah bekerja keras, gitu ya. Dia juga memberikan reward berupa vacation. Jadi siapapun kita bisa mendapatkan yang namanya vacation club reward. Vacation club reward itu setiap pembelian produk atas nama pribadi, kita bisa dapat vacation club 2.000 poin per bulan, gitu ya. Nah, setiap transaksi di tim kita pun akan terhitung seperti itu. Kalau kita mencapai 60.000 vacation point, nah kita bisa pakai tukarkan paket liburan di ke luar negeri, ya. Jadi ini menarik banget. Jadi kita bekerja, selain kita dapat bonus tadi itu, kita punya satu bonus juga, vacation club reward ini. Kita melakukan pembelian pribadi, tim kita atau grup yang ada di bawah kita juga melakukan hal yang sama, itu akan terakumulasi, gitu ya. Nah, luar biasa ini teman-teman, ya. Dan saya sarankan kalau misalnya join di Bizworld, ya, sangat penting diingat adalah untuk join Diamond. Nah, ini pesan sponsor dari saya nih, pesan. Kenapa harus Diamond, ya? Karena gini, membangun bisnis ini, siapapun Anda, cara kerjanya itu sama. Effortnya itu sama. Anda mau silver, mau gold, mau platinum, mau diamond, itu semuanya sama cara kerjanya, ya. Ya, kayak gini kita ngenalin apa segala macam, produknya sama, tapi bonusnya beda kalau Anda diamond. Karena kalau di diamond Anda mendapatkan grup bonus sebesar 12%. Sedangkan normalnya nih yang lain-lain itu cuma 10%. Kalau Anda di diamond, ya, dan mencapai level Ocean Diamond, grup bonusnya itu 20%, ya. Dan hanya Diamond yang bisa mencapai Ocean Diamond, gitu ya. Dan hanya Diamond juga, ya, tadi kan saya bilang ada 9 tuh. Ada 9 bonus. Nah, hanya Diamond yang bisa mendapatkan bonus Generation Leadership bonus, Lifestyle Global bonus, dan Crown Diamond Ambassador Global bonus. Jadi kenapa nih yang tadi saya bilang, ya udah kerjanya sama, ya kok bonusnya yang bisa dapat ini cuma Diamond doang, gitu. Dan hanya Diamond juga yang bisa menjadi member Ocean Diamond Club. Ocean Diamond Club ini wah klub yang pokoknya luar biasa deh. Kita bisa bisa hidup tenang lah kalau misalnya itu apa yang kita mau capai di bisnis ini, passive income itu tadi, dengan menjadi Ocean Diamond Club, otomatis itu sudah tercapai, ya. Oke. Nah, selain itu, ketika Anda bergabung dengan Bizworld, ya, apa yang bisa Anda dapatkan ini?
Ya, tadi saya bilang ketika Anda join, ya bisa mendapatkan hak bisnis sebagai reseller atau dropshipper, ya bisa membangun bisnis secara langsung, ya terus juga produk-produknya sudah bisa dipastikan berkualitas, ya karena produk-produknya ini bisa kita perlakukan sebagai untuk kita konsumsi sendiri itu sangat berkualitas, untuk kita jadikan inventory ya produk untuk kita transaksi yang juga sangat berkualitas. Jadi nggak ada masalah dengan kualitas produk gitu. Terus kita bisa mendapatkan virtual account. Karena kita global, kita ketika join bisnis ini kita bisa mendapatkan akses online. Semua admin proses, transaksi bisnis itu dilakukan secara paperless dan secara online. Makanya kita bisa membuka banyak sekali cabang di seluruh dunia. Jadi siapapun Anda bisa mengenalkan ini bisnis ke seluruh dunia gitu ya. Dan ketika Anda join di BizWorld, Anda juga dibantu oleh global supply chain dan infrastructure yang tadi saya bilang. Anda lakukan bisnis fokus untuk mengenalkan masalah perizinan, masalah logistik, masalah distribusi, sudah ada yang ngurus ya. Ya sudah ada yang ngatur gitu ya. Jadi tinggal kita fokus saja membangun marketnya. Nah, terus kita punya FFG, otomatis FFG ini adalah support system yang akan membantu kita dalam melakukan self development, ya, membangkitkan kita menjadi entrepreneur, ya. Dia mengajarkan kita mengenai entrepreneurship. Karena apa? Ini penting. Ya tadi, tidak semua orang punya latar belakang bisnis, tidak semua orang punya pengalaman bisnis. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini bisa berkembang? Siapapun Anda bisa masuk dan belajar bersama FFG untuk memperkuat hal-hal itu gitu ya. Nah, kenapa FFG? FFG ini adalah proven global support system ya. Support system secara global yang akan membantu Anda, membantu kita semua untuk menjalankan bisnis ini secara benar gitu ya, secara benar dan sistematis gitu ya. Nah, apa itu support system ya? Support system itu adalah sekolah bisnis yang membangun orang untuk menjadi entrepreneur intinya gitu ya. Dengan kualifikasi yang luar biasa nih, mindset-nya, leadership-nya, mentalnya, karakternya, perilakunya, nilai-nilai hidupnya, dan juga skill-nya itu dibangun. Nah, kenapa ini penting? Karena tidak semua orang untuk memulai menjadi entrepreneur memiliki semua ini gitu. Sehingga dengan kita mendapatkan pendidikan di Business School FFG ini, di support system ini, kita bisa menjadi entrepreneur yang handal gitu ya. Nah, kalau begitu kenapa support system itu penting ya? Support itu penting ibarat seperti ini nih. McDonald, KFC ya. Ya. Pentingnya kenapa? Karena itu membuat bisnis kita ini bisa dengan mudah terduplikasi dan punya kelangsungan hidup yang lama gitu, berkelanjutan gitu ya. Jadi McDonald, contoh McDonald atau KFC dimanapun kita bisa menemukan McDonald. Dan yang menariknya, kenapa bicara support system itu penting? Kalau contoh kita bicara McDonald, apa sih yang dijual McDonald? Ya. Apa sih yang bisa dijual McDonald ya? Ada burger, ada ayam, ada ya macam-macam makanan gitu ya. Tapi apakah memang itu adalah, misalnya kalau bicara burger, adalah burger yang paling enak di seluruh dunia? Enggak juga ya. Karena kita bisa menemukan mungkin burger-burger atau ayam-ayam yang lebih enak gitu ya. Tapi kenapa mereka berkembang? Karena mereka punya support system, punya sistem yang mudah terduplikasi, sehingga kita bisa menemukan McDonald di Jakarta, McDonald di Bogor, di Surabaya, di Tangerang, ya, di Singapura, di Malaysia, dimanapun itu sama gitu. Karena mereka punya sistemnya terduplikasi. Nah, begitu juga dengan bisnis kita. Karena kita punya sistemnya dan itu mudah terduplikasi, otomatis dengan model bisnis seperti kita akan sangat terbantu banget menduplikasikannya gitu. Nah, ini sehingga kenapa penting. Nah, FFG juga punya
program-program yang sangat bagus ya untuk perkembangan diri kita, karena kita berharap pengen menjadi pelaku bisnis yang handal gitu ya. Yang pertama ini adalah program personal growth program 3x21. Di sini kita diajarkan bagaimana memiliki prinsip-prinsip ya, berlatih untuk memahami banyak prinsip dari buku, dari CD yang disarankan gitu, sehingga makin lama kita juga makin mengerti, oh oke, sebagai seorang individu yang ingin berkembang menjadi entrepreneur yang lebih baik gitu, kita harus ngapain itu kita tahu. Kita juga ada Wealthy Cell. Wealthy Cell ini adalah training ya secara mingguan. Nah, kalau ini kita lihat ini zaman waktu sebelum pandemi ya, kita bisa ngumpul bareng. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang kita bisa ada yang namanya Wealthy Cell secara online ya, menggunakan Zoom ya, tentunya tidak kalah serunya ya, dan tidak kalah bermanfaatnya gitu. Jadi ini ada training secara mingguan. Terus kita juga ada training yang namanya bootcamp. Ini training pada saat kita offline ya. Jadi kita bisa lihat di sini pesertanya dari berbagai negara nih yang sudah join ke bootcamp ini. Jadi bootcamp ini memberikan wawasan yang baru ya bagi setiap orang yang datang di situ untuk bagaimana bisa melihat hidupnya jadi lebih bermakna. Nah, ketika seseorang itu bisa menemukan tujuan hidupnya, bisa melihat nilai hidupnya yang lebih baik gitu ya, otomatis dia perubahannya akan sangat besar. Ya, kita bisa tahu sebenarnya ada beberapa teman kita juga kalau di sini ya banyak sekali mendapatkan manfaat dari bootcamp, termasuk saya. Jadi bootcamp ini sangat luar biasa dan ini salah satu manfaat yang kita dapatkan dari bergabung di FFG. Nah, secara rutin juga ada business and life inspiration yang bisa memberikan inspirasi kita untuk mengembangkan bisnis dengan lebih baik lagi. Nah, waktu bulan Februari kemarin kita juga melakukan satu acara besar yaitu Glorious Life Changing Experience ya di 6 sampai 7 Februari 2021. Ini adalah leader-leader FFG global nih ya, top leadernya, di mana mereka meluangkan waktu 2 hari untuk memberikan inspirasi kepada semua tim yang ada di seluruh dunia. Jadi luar biasa ya, secara virtual tapi bisa dilakukan serentak dan global gitu. Nah, rencananya kita akan melakukan di Oktober 2021 kalau tidak ada halangan ya. Nah, selain itu FFG juga menyediakan mentoring program ya, menyediakan juga komunitas yang positif dan suportif ya. Kenapa mentoring program dan komunitas ini penting? Nah, kita nih biasanya untuk melakukan sesuatu itu kan perlu belajar kepada seseorang yang memang sudah mengalami ya, bukan seseorang yang tahu, tapi benar-benar seorang yang tahu dan pernah mengalami, sehingga kita bisa benar-benar belajar kepada orang yang sudah mempraktekkan langsung ilmu-ilmunya gitu ya, sudah berhasil, sehingga kita tinggal bisa mengikuti jejaknya aja. Nah, mentoring program ini penting, siapapun Anda yang memang pengen berhasil di bisnis ini, disarankan mengikuti mentoring program. Anda akan mendapatkan mentor, bisa belajar langsung secara live ya, secara live didampingin langsung untuk menuju kesuksesan Anda. Dan di sini ada komunitas positif ya. Komunitas itu juga membantu kita untuk terus-menerus punya mindset yang oke gitu ya, atau bersifat positif ya, terus semangat gitu ya, dan kita bisa dapatkan itu di FFG. Nah, bicara FFG, siapa FFG, ini untuk memberikan gambaran aja bahwa kita founder FFG itu adalah Pak Ongki Yanata. Pak Ongki Yanata ini bukan orang sembarangan. Pak Ongki Yanata ini adalah salah satu orang networker yang sangat sukses ya di Indonesia, sehingga profilnya dia pun sudah pernah jadi cover di majalah terkenal networking di seluruh dunia, itu Networking Times.
Ya, Pak Ogi salah satu-satunya orang dari Asia yang pernah jadi cover. Nah, cover networking time itu biasanya bukan orang sembarangan. Ya, kita lihat Rich DeVos pernah jadi cover itu, dan juga bahkan Richard Branson ya pernah juga jadi cover dari majalah ini gitu. Jadi ketika bicara Pak Onggi sudah pernah di situ, ya dia udah punya reputasi yang sangat bagus, dan kita bisa yakinkan bahwa FFG ini bukan support system yang biasa-biasa aja gitu ya, bukan biasa saya kaleng-kaleng ya, tapi ini benar-benar top banget gitu. Oke, ini sharing dari saya ya. Sementara ini kita bisa lanjut mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, silahkan saya kembalikan kepada Ibu Desi ya. Luar biasa ya Pak Eka, terima kasih banyak atas sharingnya. Jadi Pak Jody, Pak Eka ini salah seorang multinasional ya di eksekutif di multinational company. Beliau itu jadi ini, beliaulah orang pertama yang benar-benar menyadarkan saya tentang yang namanya 4 kuadran itu SBI. Jadi ini adalah benar-benar jawaban yang sangat bisa sangat dipertimbangkan dalam masa pandemi ini. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, Pak Jody dan yang lainnya, itulah sekilas tentang BISWOT dan FFG, dan nanti akan juga dibantu dijawab oleh Pak Eka, dan juga di sini telah hadir guru-guru besar kami, ada Pak Sofian Razi dan Bu Retno Indarti. Ya, silakan Bapak atau Ibu kalau ada pertanyaan. Semoga bisa jelas ya tadi ya. Oke. Ya. Wah, ini luar biasa banget ini Pak Eka nih. Sebenarnya waktu Pak Eka bilang sama saya dulu, ini ibarat kita punya kaki kanan dan kiri ya. Kaki kanannya mengerjakan yang namanya konvensional bisnis, tapi kaki kirinya sudah siap-siap membangun jembatan. Dan sekarang itu jawabannya ya, dalam situasi pandemi kayak gini, bisnis ini benar-benar membantu secara keuangan untuk rumah tangga atau ekonomi keluarga masing-masing. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi sekilas tentang BISWOT dan juga FFG. Ya, jangan khawatir bahwa menjadi seorang entrepreneur yang canggih dan kuat itu akan digembleng ya oleh FFG dengan super sistemnya sangat sudah proven secara internasional. Ya, silakan apabila ada pertanyaan boleh juga di kolom chat ditulis. Ya. Ya. Kata kuncinya gampang ya, global bisnis itu global income artinya ya, uangnya juga nggak kaleng-kaleng. Uangnya bukan kaleng-kaleng. Dan hari ini bisa Anda lihat bahwa adanya kemajuan sistem ya, bisnis 4.0 ini secara digital sangat patut untuk kita pertimbangkan. Ya, dunia berubah, kita pun harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Iya. Oke. Ya, sudah masuk. Apa beda FFG dengan BISWOT dibanding dengan MLM lain? Dari Mbak Pidi. Ya, apa bedanya FFG dengan BISWOT dibandingkan dengan MLM lain? Ya, silakan Pak Eka. Dibandingkan dengan nama beda, terus produknya beda. Gitu ya. Sekali jawabannya. Jadi saya nggak bisa bilang seperti apa ya, karena ya mungkin masing-masing punya spesifikasi karakteristiknya masing-masing. Cuma yang saya bisa bilang adalah kenapa FFG dan BISWOT ini beda, karena tadi yang yang sudah saya sampaikan, konsep bisnisnya pun BISWOT itu sangat unik karena dia bisa global di seluruh dunia. Kita misalnya di Indonesia nih
di Indonesia kita bisa membuka cabang di seluruh dunia secara langsung gitu. Dan ketika kita buka dalam tanda kutip cabang di seluruh dunia itu ya, di dimanapun di luar negeri ya, penjualan atau transaksi yang terjadi di, misalnya contoh saya punya misalnya di Singapura gitu ya, transaksi yang ada di Singapura itu bisa langsung langsung dihitung dan penghasilannya itu bisa dikirimkan ke kita gitu ya. Jadi sebenarnya sangat sangat ringkas. Nah, saya nggak yakin di perusahaan lain punya sistem yang seperti ini gitu ya, uniknya itu. Terus juga produknya, dari produknya saya bilang sih kalau Bisworth itu udah pasti produk-produknya yang benar-benar pasti kepake dan pasti bermanfaat, dan juga benar kalau dari segi teknologi ya, teknologinya itu yang canggih punya gitu ya, yang sudah benar-benar nomor satu gitu ya. Ya kita bisa tahu ya, tadi sudah sampaikan Alpha Spin, Alpha Meta, Angel Moon itu kualitasnya dan juga memang manfaatnya itu luar biasa gitu. Nah, terus FFG, kalau kita bicara FFG banyak ya kalau kita kita ceritakan FFG ini dari value-nya, dari cara kerjanya yang dalam tanda kutip simple gitu ya, mudah diduplikasikan. Ketika kita masuk ke Bisworld ke FFG ini kita tahu udah harus ngapain gitu ya. Terus juga kita ada mentor-mentor gitu ya. Kita ada mentoring program ya, sistem mentoring program yang juga menurut saya sih cukup simpel dan mudah diduplikasikan gitu ya. Di mana yang itu saya nggak yakin bisa sama di tempat lain gitu. Nah itu saya nggak bisa ngomong yang lain seperti apa gitu, karena misalnya kalau ada 100 ml masa saya bandingin Bisworth dengan 100 gitu, tapi intinya yang saya mau bilang bahwa yang lain nggak punya Alpha Spin, mereka kita punya. Oke, atau mungkin ini ada guru saya nih. Bentar dulu, ini ada pertanyaan buat mereka juga sebelum nambahin kan. Ya, sebelum kita keluarkan guru kita untuk menambahkan jawaban pertanyaan. Pak Eka, ini ada yang nanya, kok Pak Eka yakin banget sih bahwa ini adalah kendaraan bisa menjadi sukses gitu. Nah, ketika kita yakin, yang pertama itu adalah memang kita ada dua orang bisa yakin. Pertama memang yakin sebelum melihat, dan melihat dulu sebelum yakin. Nah, kebetulan saya di sini udah mengalami dua-duanya gitu ya. Jadi ketika saya join bisnis ini, saya tuh punya gut feeling bahwa ini memang bisnis yang baik gitu. Dan ketika saya meyakini itu, ternyata saya bisa melihat banyak hal yang orang-orang lain yang saya kenal dulunya seperti apa, ternyata berubah di bisnis ini menjadi gimana gitu ya, dan juga bisa sukses ya. Misalnya seseorang yang mungkin sebelumnya dia siapa gitu ya, orang biasa-biasa aja, tapi dengan perjalanan di FFG ini dia menjadi seseorang yang luar biasa, yang sangat berbeda, lebih membawa perubahan kepada diri yang lebih positif. Itu saya sudah melihat banyak hal. Itu mungkin membuat saya yakin gitu ya, karena udah melihat gitu ya, udah melihat. Nah, buat teman-teman yang baru misalnya gitu ya, kan memang untuk percaya itu ya seperti tadi, tipe orang itu kan macam-macam. Ada memang orang yang dia percaya dulu gitu ya, baru dia melangkah. Tapi bisa juga memang dia melangkah aja dulu, nanti pada saat berjalannya waktu, ketika dia udah melihat bukti-bukti yang ada di depannya, baru dia yakin. Nah, kalau saya sudah mengalami dua itu, jadi bisa dibilang saya cukup yakin gitu ya. Nah, terus apalagi karena juga FFG ini buat saya bukan hanya sekedar bisnis lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar bisnis lagi, karena banyak value atau manfaat di luar bisnis yang justru memperkuat karakter dan pribadi kita. Nah, value-value itu yang nilainya sangat besar, yang lebih besar mungkin dari sekedar 500 sampai 800 ribu US dollar per bulan gitu ya. Nah, itu yang saya bilang sih komplit
paket komplit yang bisa kita dapatkan. Nah, Oke. kenapa menjadi kendaraan yang cocok gitu ya? Karena saya juga selama ini juga pada saat berjalannya waktu kita kan melihat ya, oh kalau saya bisnis ini plus minusnya apa, kalau saya bisnis ini plus minusnya apa, kalau gitu ya. Jadi pada saat berjalannya waktu sampai saat ini saya juga bisa melihat ini adalah sesuatu yang ideal banget gitu buat saya. Buat Ya, saya oke. buat siapapun Anda itu ini merupakan bisnis yang ideal lah sebenarnya. Oke, luar biasa ya. Bapak, Ibu, Bro and Sis, padahal saya kasih tahu sedikit ya. Pak Eka ini luar biasa ya. Jabatan beliau sudah membuat beliau sebenarnya harusnya berpikir, aku udah punya jabatan ini yang tinggi ya, saya bilang. Dan dia sudah nyaman dengan jabatan itu. Tapi ternyata ada nilai lain yang beliau lihat di sini. Dan itu tadi yang beliau bilang, sudah mendapatkan semuanya. Asli ya, itu nyata ya Pak. Jalan-jalan ke luar negerinya juga nyata ya. Bu Wandi juga pernah keluar negeri loh Pak Jody. Kita tanya aja sama Pak Wandi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara jalankan bisnisnya? Saya nggak pernah ikut MLM katanya. Gimana? Tidak pernah ikut MLM? Bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Saya nggak pernah ikut MLM. Oh, kalau misalnya itu saya juga dulu sebenarnya nggak pernah ikut MLM. Tapi kalau misalnya kita ngikuti, yang penting ya modalnya adalah pertama yakin, yang kedua itu adalah mau belajar. Selama yakin dan mau belajar dan benar-benar mau take action, siapapun kita belum pernah punya pengalaman, karena memang salah satu manfaat atau misalnya keuntungan dari bisnis ini adalah ini bisa dijalankan oleh siapapun dengan latar belakang apapun gitu ya. Yang penting yakin, tahu konsepnya, bahwa ini perusahaan bagus, produknya bagus, sistemnya bagus, gimana ya cara saya bisa menjalankannya, mau belajar. Saya yakin itu adalah jalan yang bagus juga buat siapapun di sini. Dan luar biasanya ketika mau belajar ada seorang mentor yang mendampingi ya. Nah, ya. Ya, jadi nggak hun-hun gitu kan. Belajar sendiri bingung nanti kan. Oke, ada lagi nih Pak. Ada jaminannya nggak sih kalau saya invest di bisnis ini? Jaminannya itu maksudnya minta jaminan apa nih? Nggak tahu nih yang nanya. Jaminan sukses kali ya. Kalau misalnya jaminan, misalnya, oh, benar nggak sih kalau saya ikut bisnis ini saya jamin dapat barang, pasti dapat barang gitu kan. Benar nggak sih kalau saya menjual bisnis melakukan transaksi di bisnis ini saya dapat income, jamin dapat income. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya apakah saya bisa dijamin sukses? Nah, sebenarnya pertanyaannya itu bisa saya tanyakan kembali gitu loh. Apakah Anda jamin Anda bisa mau dan yakin dan belajar bersama-sama kita di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita si pelakunya sendiri itu adalah benar-benar siap gitu ya, siap bersama-sama kita belajar bareng, take action bareng gitu ya, terlibat bareng, ya jawabannya itu akan datang sendiri gitu ya. Gitu. Siap. Oke, ya terima kasih. Ini tadi kenapa makanya saya bilang guru-guru kita sekaranglah saatnya ya, karena mereka pasti beliau-beliau ini pasti bisa merangkum semuanya. Jadi satu pertanyaan, mungkin dari jawaban PK yang luar biasa itu Pak Sofyan atau Bu Retno akan menambahkan. Pak Sofyan atau Bu Retno mungkin. Oke, selamat malam. Suara saya kedengeran ya? Selamat malam Mas Sofyan. Jelas Mas, silakan. Yo, bertemu dengan saya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua yang ada di sini ya. Tadi penjelasannya udah luar biasa dari A sampai Z. Ini sinyal saya lagi challenge di sini nih, tapi bisa kedengeran ya? Bisa Mas, silakan Mas. Iya, brother saya, teman saya gitu ya, partner saya dari Bro Eka, dari tentang masalah keyakinan ya. Memang ada istilah seeing is believing, and then believing is seeing gitu. Ada orang yang percaya setelah melihat gitu, tapi ada juga nggak ngelihat tapi dia percaya aja dan akhirnya dia juga bisa melihat gitu.
masing-masing orang beda-beda lah gitu. Tapi sebenarnya keyakinan itu bisa dibangun lah. Jadi nggak harus dengan melihat baru yakin, tapi ada juga yang dia nggak perlu melihat hasilnya gitu, tapi dia udah yakin karena memang kalau bicara bisnis jaringan, ini kan satu industri yang sudah mungkin 50-60 tahun lah gitu. Jadi memang bukti-buktinya sudah terlihat secara income gitu ya, finansial ataupun perubahan dari orang-orang yang sukses yang berhasil di bisnis ini gitu. Nah, bisnis ini sebenarnya sama seperti bisnis-bisnis yang lain. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu, tapi memang sudah 50 tahunan lebih bahkan gitu. Jadi artinya namanya bisnis pasti ada yang berhasil ya. Ada juga yang nggak berhasil. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang nggak berhasil bukannya nggak berhasil gitu, tapi dia sudah berhenti sebelum waktunya gitu. Jadi layu sebelum berkembang gitu. Karena bisnis ini justru lebih sederhana dibandingkan bisnis konvensional ya kalau kita lihat ya. Tadi Pak Eka kan, Bro Eka ya masih muda kan gitu. Sudah menjelaskan bahwa bisnis ini ada 12 parameter tadi ya. Biayanya murah gitu, modalnya murah, resikonya juga kecil gitu. Nah dari dua ini kalau kita bandingkan dengan konvensional bisnis kan sudah berbeda sekali gitu. Konvensional bisnis modalnya jauh lebih mahal dan resikonya jauh lebih besar gitu. Paling simpel kan resikonya adalah resiko bangkrut gitu ya. Tapi di bisnis ini itu nggak ada resiko kehilangan uang, bangkrut tuh enggak gitu. Karena investasi yang kita keluarkan itu kita dapat barang ya, dan kita juga dapat bisnisnya. Ketika barang ini kita pakai kan sebenarnya sudah nggak ada masalah gitu ya, udah clear. Tapi pun kalau barang ini saya jual, modal saya kan kembali, jadi udah impas juga gitu. Tapi yang menarik, saya punya bisnis ini itu bisa berlaku selamanya gitu. Jadi artinya kalau saya mulai menjalankan bisnisnya, dan uangnya itu bisa datang gitu. Jadi kembali saran saya adalah teman-teman semua, brother sister, bapak dan ibu bisa melihat lebih jauh gitu ya tentang produknya maupun tentang company-nya ya, atau bahkan tentang support system-nya gitu. Yang membedakan sebenarnya memang yang utama itu adalah di support system gitu. Karena tidak semua bisnis jaringan itu punya support system yang proven, yang handal gitu ya, yang sudah terbukti gitu. Dan menariknya support system ini FFG itu juga di-create dari orang Indonesia gitu. Jadi dibuat oleh orang Indonesia, foundersnya tadi sudah disebutkan ya, Pak Onggi Hianata itu dimulai dari Indonesia, tapi justru berkembang ke negara lain, ke benua lain gitu. Jadi intinya karena lahirnya di sini, guru-gurunya kan kebanyakan adalah orang-orang Indonesia gitu. Jadi artinya yang berhasil adalah lebih banyak orang-orang dari sini gitu. Kemudian berkembang ke negara lain atau ke benua lain gitu. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu bisa melihat ke situ, maka keyakinan akan bertumbuh gitu. Nah buat siapapun yang belum punya pengalaman MLM gitu ya, saya juga dulu waktu pertama kali start juga nggak punya pengalaman, karena ini adalah MLM pertama saya. Langsung ya bersyukurnya langsung ketemu dengan FFG ya, dengan satu support system yang luar biasa gitu. Jadi kita sebenarnya dipandu dari nol gitu. Bahkan memang sebenarnya bisnis ini nih dimulai dari masalah keyakinan dan kemauan kita gitu. Pada saat kita ada kemauan, pada saat kita ada keyakinan gitu ya, itu menjadi modal dasar gitu. Karena banyak orang di luar mengatakan modalnya itu harus modal uang gitu, modal pengetahuan. Ternyata enggak. Karena saya punya teman yang modalnya banyak, modalnya besar, dan juga punya pengetahuan yang luar biasa karena dia sekolahnya tinggi, tapi nggak bergabung di bisnis ini gitu. Kenapa? Karena nggak punya kemauan dan nggak punya keyakinan gitu. Tapi justru saya punya teman yang nggak punya modal gitu ya, kemudian juga nggak punya pengetahuan karena sekolahnya terbatas, tapi dia punya kemauan dan dia punya keyakinan, dia bergabung di bisnis ini dan berjalan bersama-sama gitu. Nah, disitulah uniknya bisnis jaringan, disitulah uniknya bisnis MLM gitu. Jadi artinya siapapun yang punya challenge ya, masalah punya challenge di keuangan, punya challenge di skills, is okay, nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan challenge-nya adalah di kemauan dan di keyakinan gitu.
Dan kemauan dan keyakinan kan adalah ada di kita ya. Kita yang create gitu. Oke. Dimunculkan di kita sendiri yang membuat gitu. Jadi bukan artinya keyakinan itu bukan dari orang lain. Kemauan itu bukan dari orang lain, tapi dalam diri kita, dalam hati kita gitu. Nah, saya ngelihat bahwa kita ke depan mau apa gitu. Setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang gitu. Kondisi pandemi sekarang kan sebenarnya sudah cukup mengajarkan buat kita bahwa active income itu memang rawan gitu ya. Posisi di karyawan, posisi di self-employed itu adalah sesuatu yang rawan. Jadi artinya kita mesti create sesuatu yang baru yang ujungnya itu berakhir kepada passive income. Ujungnya berakhir kepada income yang terus mengalir walaupun kitanya nggak aktif gitu. Nah, bisnis ini adalah salah satu cara. Kalau kita lihat tadi yang 12 item ya, itu adalah kalau kita pahami, kalau kita pelajari gitu ya, itu adalah alasan yang tepat kenapa kita bergabung di sini gitu. Dan menariknya kembali ke tadi ada pertanyaan yang caranya gimana, berawal dari kemauan keinginan, terus kemudian berawal juga dari tujuan kita atau impian kita maunya apa gitu. Kemudian setelah itu kita memang diharapkan untuk membuat daftar nama teman-teman kita gitu. Nah ini adalah sebenarnya menjadi aset. Karena networknya kita nih, pertemanan kita itu sebenarnya itu adalah aset kita kalau kita bisa create. Karena nggak cuma jadi pertemanan nantinya, bahkan itu adalah sebenarnya menjadi aset, menjadi sumber kemakmurannya kita. Nah, daftar nama orang-orang ini adalah orang-orang yang kita bisa ajak untuk menjadi partner di bisnis ini, dan juga diajak untuk menjadi user terhadap produk-produk yang ada di Bizworld gitu. Nah, dari situ kita akan diajarkan bagaimana caranya mengundang, bagaimana caranya presentasi gitu ya, bagaimana caranya memfollow up, bagaimana caranya memfollow through dan sebagainya gitu. Jadi artinya buat siapapun yang nggak punya pengalaman bisnis is okay. Yang penting Anda punya kemauan dan Anda punya keyakinan. Gitu. Dari saya sementara itu sih. Iya. Saya kembalikan ke Desi. Sebelum dikembalikan ke saya, Mas, ada satu lagi nih. Tadi Pak Eka minta tolong Pak gurunya yang menjawab. Iya, kan gitu. Ada yang bilang gini, loh, emangnya FFG sama Bizworld itu satu paket. Saya mau Bizworld-nya aja boleh nggak? Gitu katanya. Oke, itu udah satu berarti paket. Berarti udah jago MLM nih, Mas. Good news-nya udah menjadi satu paket ya. Jadi artinya ketika Anda bergabung di Bizworld, sebenarnya Anda juga masuk ke FFG gitu. Karena kalau saya ngelihatnya ini seperti hardware dan software gitu. Jadi Bizworld adalah hardware-nya, kalau komputer ya itu CPU-nya gitu ya. Dan hardware-nya ini udah bagus banget gitu. Tapi kalau nggak ada software-nya, Anda kebingungan gimana cara jalankan komputernya gitu. Nah, FFG itu adalah software-nya. Jadi artinya hardware-nya sudah oke, udah bagus banget, dan software-nya bagus banget. Tinggal Anda sebagai operatornya, sebagai operatornya gitu. Jadi software ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana menggerakkan atau menjalankan si hardware gitu. Dan ketika kita sudah belajar gitu, artinya kita bisa mengoperate bisnis ini menjadi benar-benar luar biasa. Itu sih. Jadi memang udah menjadi satu paket. Iya, lagian kalau mau jadi professional network builder, seorang entrepreneur yang tangguh, beneran deh ikutin FFG. Karena akan ada FFG Way yang akan membawa Anda mencapai impian-impian Anda dan menjadi Financial Freedom Club dan juga Time Freedom ya. Nah, jadi itu sudah satu paket ya, Mas. Jadi kalau mau dipisahkan nanti baliknya cuma jual-jual aja ngertinya kan. Nah itu bisa jadi pengusaha besar ya. Nah ayo siapa lagi Bapak Ibu yang bertanya atau mungkin dari mantan pacarnya Mas Sofyan. Bu Retno maksud saya. Bu Retno ada yang bertambahin? Oke. Yang lain juga bisa raise hand ya, angkat tangan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung. Iya. Ya,
Sekedar informasi bahwa FFG itu tadi sudah Pak Eka jelaskan sudah ada di 5 benua dan sudah ada di 80-an negara gitu. Jadi bayangkan ya semua pebisnis di seluruh negara yang sudah termasuk dalam FFG sistem ini punya cara kerja yang sama, standar kerja. Itu tadi makanya dijelaskan tentang McDonald punya standar kerja dan juga Gojek juga punya standar kerja ya. Jadi semuanya sama. Kita lakukan A, mereka juga lakukan A di sana. Oke. Ya, ada lagi kira-kira bagaimana? Bentar. Bagaimana membangun bisnis? Bagaimana membangun bisnis di luar kota? Saya tinggal tidak di Jakarta. Loh, saya di Jakarta, ASEKA di Bogor. Ini Pak Guru aja yang jawab deh. Ayo Mas Sofian. Bagaimana membangun bisnis di luar kota? Saya tinggal tidak di Jakarta. Oke. Ya, sebenarnya ini good news juga buat siapapun yang berada di luar kota ya. Dan kita pun di Jakarta juga membangun ini tidak hanya di Jakarta, tapi justru juga keluar kota gitu. Intinya dimanapun Anda berada, konsepnya sama gitu. Jadi startnya sama lah gitu. Memang kesannya kan, waduh saya sendirian nih di kota ini karena saya punya upline ada di Jakarta semua gitu. Ya, it's okay gitu, karena seperti yang saya sebutkan tadi, FFG ini oke mulai dari Indonesia ya, mulai dari Jakarta gitu. Tapi berkembang ke kota lain, berkembang ke negara lain, bahkan berkembang ke benua lain. Dari yang bahasanya Indonesia ke bahasanya Inggris, kemudian ke bahasa yang Chinese gitu ya, kemudian ke bahasa yang Perancis, bahkan ke bahasa-bahasa yang lain gitu, bahasa yang antah berantah gitu ya. Kok bisa gitu? Karena ya itu tadi copy and paste. Sama seperti McDonald ya, sama seperti KFC kan, tinggal copy and paste gitu. Dan good news-nya ya, kenapa saya bilang good news? Karena dengan pandemik, penggunaan sosial media kan luar biasa ya. Contoh kayak sekarang deh kita pakai Zoom. Dengan Zoom kita ketemu nih dengan berbagai orang. Saya nggak tahu nih ada di mana aja. Tapi saya kan ada juga di luar kota. Maksudnya nggak di Jakarta ya gitu. Bahkan bisa juga di luar negeri gitu. Karena dengan aplikasi Zoom kita bisa ngobrol gini ya, berjam-jam gitu ya, di beda kota, beda negara gitu. Tapi bisa direct gitu. Jadi artinya nggak ada batas wilayah, nggak ada batas waktu gitu. Nah menariknya lagi, oke Anda sendiri ya di satu kota gitu ya, Anda bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan upline Anda di Jakarta untuk membantu presentasi atau prospek. Jadi bukan berarti Anda yang menjelaskan semua bisnisnya enggak gitu, tapi Anda berkolaborasi dengan senior Anda gitu, dengan upline gitu. Tinggal nanti set waktu, jam berapa gitu ya, kita sama-sama buka Zoom, ketemu di situ, ya penjelasannya adalah di situ. Dan memang tidak selalu orang pada saat setelah dijelaskan, dia langsung join, itu biasa lah gitu. Kadang perlu waktu ya, untuk mereka memikirkan atau pertimbangkan gitu. Saran kita memang 1 kali buka atau 2, kita follow up kembali gitu. Jadi kita ketemu lagi secara online, kita ngobrol lagi gitu, untuk mencari tahu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum pahamnya di mana gitu, atau justru menggali needs-nya mereka gitu, sehingga mereka bisa melihat kebutuhan mereka terhadap bisnis ini, terhadap produk ini dan sebagainya gitu. Dari situ kita akan semakin jelas gitu, sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi it's okay buat siapapun yang berada di luar kota, is good gitu, nggak ada masalah gitu. Prosesnya sama. Karena kan dengan kondisi sekarang ya, kita pun di Jakarta nggak bisa ketemu juga kan, karena memang lagi social distancing gitu. Kita juga sama menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan sosial media untuk ketemu dengan orang-orang di luaran gitu. Dan ini jalan itu gitu. Jadi artinya is okay buat siapapun yang berada di luar kota maupun di luar negeri gitu ya. Intinya adalah bahwa Anda harus punya kemauan dulu, punya keyakinan dulu, kemudian mulai susun daftar namanya gitu. Orang-orang yang mau diajak itu siapa aja, sebanyak-banyaknya. Dan yang terbaik memang nggak cuma di satu kota, bahkan bisa ke kota lain atau bahkan ke negara lain gitu.
Dan menariknya dari katakanlah Anda punya teman di Papua gitu. Kemudian kita ngobrol dan ternyata orang ini join gitu ya. Dan orang Papua ini ternyata punya teman di Australia. Kita bisa komunikasi kan lewat aplikasi Zoom seperti ini, atau kita bisa manfaatkan WhatsApp call ya, video call gitu, ataupun aplikasi yang lain untuk melakukan presentasi untuk melakukan prospek gitu. Jalankan bisnisnya gitu. Jadi artinya bisnis kita bisa berkembang dari kota ke kota, dari negara ke negara gitu. Wow. Memang saran kita adalah mulailah dengan negara yang sudah ada kantor BizWorld gitu. Kemudian dari situ kita bisa merambah ke negara lain yang memang bisa dikirim produknya dari negara lain atau tempat lain seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Jadi it's okay, nggak usah worry gitu. Dan menariknya kita justru bisa lebih intens untuk diskusi melalui fasilitas yang ada di online ya. Iya, luar biasa. Wow, Bapak Ibu, Bro and Sis, kalau perhatikan ini benar-benar kerja pintar. Tadi kalau ada yang mau ini nggak bakalan sendirian deh. Ini benar-benar kolaborasi diterapkan ya, benar-benar ada mentor pendamping yang siap membantu Anda untuk ya mengetahui bagaimana the beauty of this business gitu ya. Really pokoknya luar biasa banget. Terima kasih banyak Mas Sofyan atas ininya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Mungkin sambil nanti masih ada nanya lagi. Ada tambahan dari Mas Eka atau Mbak Retno? Ya, pokoknya kalau di bisnis ini asiknya dilakukan rame-rame ya. Jadi nggak sendirian. Jadi suksesnya pun rame-rame gitu ya. Iya. Ini ada lagi yang nanya. Nah ini boleh nih siapa? Pak Guru, Bu Guru. Ini Pak Guru ya. Bu Guru 1. Apa sih resikonya kalau saya menjalankan bisnis ini? Ya silakan. Mas Eka atau Mas Sofyan boleh? Resikonya. Resiko positif, resikonya bisa kaya banget. Resikonya kaya. Risikonya jadi punya penghasilan yang tak disangka-sangka. Resikonya bisa membayar impian-impian kita gitu ya. Resiko apa lagi ya? Nah tuh Mbak Retno silahkan. Tambahan Mbak, resiko terbesarnya apa katanya gitu. Resiko terbesarnya apa katanya gitu. Resiko terbesar kaya raya. Iya, kalau bicara resiko ya, sebenarnya ada nggak sih bisnis yang nggak ada resiko gitu ya? Kan pada saat kita memilih bisnis yang pasti dipertimbangkan apa? Modal, resiko sama hasil ya. Kan biasanya kalau modal berbanding lurus dengan resiko ya, semakin tinggi modalnya semakin tinggi resikonya gitu kan. Nah hasil juga nggak ada yang jamin gitu. Kita lihat ke sekarang kan banyak franchise yang akhirnya juga pada tutup. Nah artinya kan dengan modal besar pun juga nggak ada jaminan gitu dia sukses nama besar gitu kan. Nah di sini juga gitu. Artinya resikonya sebenarnya boleh dibilang nggak ada, maksudnya resiko secara keuangan ya, resiko secara keuangan, ya itu resiko terbesar ya sebenarnya cuma penolakan, penolakan gitu ya. Karena gini, ada juga orang yang ngerasa dia udah ikut terus udah ikut training, udah ikut pertemuan gitu ya. Mungkin kalau sekarang nggak gitu berasa biayanya buat Zoom aja gitu ya, buat medsos juga nggak bayar ya. Kalau beriklan itu kan kita nggak bayar juga gitu. Tapi waktu sebelum pandemi, waktu offline mungkin masih ikut training yang offline gitu.
kalau sekarang kan training boleh dibilang sangat bisa dihitung ya, yang bayar itu kan kayak DNA Night gitu kan, itu kan skala internasional gitu, dan itu juga selama 2 hari gitu. Nah itu sebenarnya juga buat akomodasinya gitu kan, untuk persiapan acara segala macam. Nah jadi yaitu tinggal kita ngelihat bisnis ini apa ya mau ambil resiko lah. Mau ambil resiko dengan udah ikut macam-macam gitu. Buat saya misalnya saya udah keluarin untuk training macam-macam dan biayanya besar gitu. Apakah itu resiko? Saya nggak pernah nggak memperhitungkan. Saya kuliah udah sekolah bertahun-tahun gitu, keluar uang banyak kan juga nggak mempertanyakan uang yang udah dikeluarin gitu, resikonya apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan investasi juga, investasi untuk kita gitu, dan ilmu itu tuh nggak pernah rugi gitu. Dan menariknya apa yang kita dapat itu ilmunya itu kepake dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu terbayar lunas. Itu sih tambahannya. Iya Mbak. Lagian kalau di sekolah juga nggak ada jaminan kan jadi juara 1 ya. Nah, masa mau minta lagi uang SPP-nya diambil ya kan? Oke. Ini tambahan Des. Ya. Kan ada juga orang pada saat selesai kuliah terus kan kerja gitu kan. Nah, kan banyak juga orang yang bilang kerja itu belajar yang dibayar gitu kan. Ya kan. Nah, kita kan juga sebenarnya juga gitu. Kita learning by doing, kita juga dibayar tanda kutip karena hasil kerja kita kan. Tapi menariknya kalau di kantor, karena saya dulu juga ngantor gitu ya, di bank itu kan punya database orang-orang gitu ya. Begitu saya ninggalin kantor, nah itu itu sebenarnya aset gitu, dan itu udah hilang. Maksudnya saya nggak berhak lagi atas orang-orang nasabah saya gitu kan. Nah, tapi di sini saya punya teman-teman yang udah di mana-mana gitu ya, bergabung lagi, bahkan yang tadi yang nggak kenal Desi sekarang jadi network saya gitu. Nah artinya ada hal yang lain yang kita bangun tentang jaringan itu, artinya nggak semata-mata uang, tapi ada hal-hal lain yang memang bermanfaat buat kita. Oke, itu aja. Justru bisa punya teman baru ya Mbak, peluang punya teman baru, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, silakan Mas Sofyan, Mbak Retno atau Mas Eka. Bagaimana memotivasi diri dalam bisnis MLM biar bisa berhasil katanya? Oke. Ayo Mas Sofyan. Asik pertanyaannya. Bagaimana motivasi diri? Ya, mungkin sebelum ke situ saya nambahin tadi yang masalah risiko ya. Jadi memang kalau saya ngelihat risiko yang ini yang jelas di depan mata yang alami penolakan gitu. Jadi jangan harap Anda nggak ngalami penolakan. Jadi ketika ketika kita start, pasti akan ngalami penolakan lah gitu. Jadi kita mesti terbiasa untuk menghadapi penolakan gitu. Tapi penolakan ini bukan berarti Anda yang ditolak sebenarnya, tapi karena mereka belum paham tentang bisnis ini, bahkan juga belum paham tentang kualitas produk ya, tentang manfaat produk gitu. Karena ketika mereka tahu tentang produknya, mereka tahu tentang bisnisnya, sepengalaman saya ya, dan pengalaman senior-senior saya, mereka nggak berani untuk nolak gitu. Karena gini, contoh sederhana ya, kita punya produk Avaspin lah gitu. Sebagian orang mengatakan, waduh mahal banget gitu. Ya saya bilang iya, mahal. Tapi karena kualitasnya juga luar biasa gitu. Kita sehari-hari kan kena paparan radiasi elektromagnetik. Dan itu luar biasa. Kita tahu sekarang anak-anak autis kan banyak banget, ada di mana-mana gitu. Dan memang dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa radiasi elektromagnetik itu mempengaruhi janin ya, mempengaruhi bayi pada saat di kandungan gitu. Jadi artinya terjadi ya kalau simpelnya terjadi konslet lah di kepala bayinya itu ya gitu. Sehingga pada saat lahir kan ada sesuatu yang konslet gitu. Dan memang kalau kita lihat ya anak bayi ini, anak autis ini kan fisiknya bagus gitu ya, tapi sinyal-sinyal ke kepalanya itu nggak nyambung gitu. Akhirnya terjadi seperti itu gitu. Nah, kebayang nggak kalau wanita hamil itu paham gitu ya,
bahaya dari elektromagnetik ya, radiasi itu, otomatis pasti mereka akan beli produk Alphaspin, borong bahkan gitu ya, karena mereka akan proteksi satu rumah gitu. Bahkan mereka akan proteksi satu keluarga besar gitu, karena radiasi nggak bisa kita hindari, memang nggak kelihatan gitu ya, tapi benar-benar dampaknya bisa kerasa banget gitu. Nah, pada saat mereka paham, mereka akan beli, mereka akan borong gitu, seperti itu gitu. Nah, artinya kan tinggal bagaimana kemampuan kita untuk menjelaskan produk ini ke mereka gitu. Kemudian juga termasuk bisnisnya, bagaimana kita menjelaskan bisnis ini ke mereka gitu. Tapi sebelum menjelaskan ke mereka, justru ke kitanya gitu. Kitanya sendiri harus paham gitu. Sehingga kenapa pada saat nanti ada penolakan, kitanya nggak loyo, kitanya nggak down gitu. Karena kita udah ngerti. Jadi bukan kita malah jadi ke bawah mereka, oh bener juga ya mahal ya. Waduh susah ya. Akhirnya seperti itu gitu. Nah ketika kita paham, ketika kita ngerti, penolakan datang kita it's okay, tetap oke gitu, nggak masalah gitu. Berarti memang dia belum mengerti, dia belum paham gitu. Nah, seringkali justru orangnya yang belum, kitanya yang belum paham gitu loh. Sehingga begitu penolakan itu datang, kita yang kayak galau gitu ya. Kita yang confused, kita yang bingung gitu. Harusnya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi siapapun yang sudah bergabung di sini, yang sudah join, saran saya adalah pahami benar tentang produknya, tentang bisnisnya gitu. Pahami benar tentang penolakan itu gitu. Karena penolakan itu akan datang bertubi-tubi gitu. Tapi kalau kita berani menghadapi penolakan gitu ya, nanti akan datang orang yang bergabung, yang join gitu. Jadi sebenarnya kayak gini aja, kayak kita ketemu 10 orang, dari 10 orang kan nggak semuanya join. Jadi ada yang tolak ya, no, 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 and yes, gitu kan. No, 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 and yes. No, 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 and yes gitu. Sangat jarang yang yes, 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 no gitu. Karena ya kalau yes, 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 no, kita udah ketinggalan. Semua orang udah pada join, kita ketinggalan gitu. Tapi karena banyak orang yang masih no, makanya ini menjadi menarik gitu. Karena pasarnya masih luas banget, pasarnya masih banyak banget gitu. Nah, saran terbaik kita adalah Anda semua ya, kita adalah pelajari tentang produknya, pelajari tentang bisnisnya gitu. Sehingga benar-benar paham, sebenarnya 100% mengerti gitu. Sehingga ketika penolakan itu datang, kita masih oke aja gitu. Dan justru kita terchallenge, tertantang gitu ya untuk menjelaskan ke mereka. Berarti mereka belum lihat nih, berarti mereka belum tahu nih, belum paham nih gitu. Sama seperti dulu kita yang belum ngerti, belum paham gitu. Tapi kita ngerti, kita paham, ya kita lanjut gitu. Oke. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, Wei. Memotivasi diri. Wah, ini berkaitan langsung nih. Motivasi diri itu datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam gitu. Salah satunya kenapa saya bilang harus paham tentang produk ini, tentang bisnis ini, karena nanti motivasi itu akan muncul. Ketika kita tahu bahwa bisnis ini benar-benar luar biasa, produk ini luar biasa, maka kita menjadi excited kan, menjadi termotivasi gitu, menjadi semangat gitu. Karena banyak orang di luar sana belum ngerti, saya udah ngerti gitu. Maka tugas saya untuk menyampaikan informasi ini ke orang lain gitu. Iya Pak ya? Jadi dari situ. Tapi memang kan faktanya motivasi ini pasti naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Kayak main bola ya. Kadang tinggi gitu, semangat 45 gitu. Ngalami penolakan, dibombardir kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Akhirnya apa? Loyo. Yang tadinya nyanyinya kan halo-halo Bandung gitu ya. Maju tak gentar. Maju tak gentar gitu. Tiba-tiba kok jadi hatiku hancur mengenang di kau. Berkeping-keping jadinya gitu. Mas Sofyan. Nah itu proses lah. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa hindari gitu. Kayak baterai aja kan, baterai bisa soak ya, aki aja bisa soak gitu kan, it's okay gitu. Tapi intinya bukan di situ, poinnya adalah bagaimana naikin lagi, dicas lagi gitu loh, biar motivasinya naik gitu, biar energinya naik. Nah menariknya FFG kan ada kegiatan-kegiatan tuh, ada pertemuan-pertemuan, ada training dan segala macam. Itu sebenarnya adalah sumber kita buat ngecas, buat naikin kita punya motivasi untuk naikin energinya kita gitu.
Sehingga kenapa kita sarankan datang setiap pertemuan, ikuti training-trainingnya gitu. Karena nanti nggak tahu gimana semangatnya itu tuh motivasinya tuh naik sendiri gitu, kayak dicas gitu. Gitu. Kita punya handphone kan, ada kalanya kan low bat, ya nggak? Habis baterai gitu. Terus apa yang kita lakukan? Ya dicas. Bisa nggak? Nggak dicas ya nggak bisa gitu. Itu udah hukum alam gitu. Nah sama motivasi kita juga perlu dicas. Dan menariknya FFG mempersiapkan charge-nya itu gitu. Ya betul. Gitu. Termasuk nanti kita ada program baca buku 3x21 ya. Dengan kita baca buku itu sama. Kita dicas juga karena buku itu kan sebenarnya mengenai pengalaman orang-orang yang luar biasa kan. Jadi kita nggak perlu lagi trial and error gitu dengan baca buku. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Jadi kita punya informasi yang luar biasa masuk ke kepala kita gitu. Dan akhirnya motivasi diri kita akan naik dengan sendirinya gitu. Itu dari saya sih. Mungkin Bro Eka atau Mbak Retno mau menambahkan, silakan. Ya, silakan Mbak Retno atau Mas Eka, mungkin ada tambahan? Saya kalau memotivasi diri mungkin sebenarnya gini, kalau saya prinsipnya mungkin teman-teman juga pernah dengar ya klise sih sebenarnya. Siapa yang ngomong ya bahwa sebenarnya kalau kita bicara memotivasi diri itu ibarat mandi gitu. Ibarat mandi ya. Jadi kita harus lakukan sebenarnya memotivasi diri atau apa itu setiap hari sebenarnya ibaratnya kita mandi karena kita kan bisa dapat di lingkungan kita kan ada yang hal-hal yang negatif gitu ya. Itu kita perlu memotivasi. Nah biasanya kalau saya memotivasi diri itu bisa lakukan dengan dengar-dengar kata-kata motivasi gitu ya, kalimat-kalimat motivasi, baca buku motivasi. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bergabung di FFG itu karena kita dalam komunitas yang positif dan orang-orangnya bermotivasi tinggi ya, sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan kita juga ada pertemuan mingguan gitu ya, kadang juga seminggu bisa beberapa kali ketemu orang-orang motivasi. Sebenarnya dari lingkungan itu juga bisa membuat kita motivasi kita juga jadi meningkat gitu ya, jadi energi kita juga jadi meningkat. Jadi menurut saya salah satu saran aja dengan berada di komunitas positif ya, dengan orang-orang yang motivasinya tinggi itu secara tidak langsung juga akan menular, energinya juga menular ke kita gitu sih. Biasa. Iya, jadi Anda dengan siapa Anda berkumpul, Anda adalah buku apa yang Anda baca ya. Jadi kalau mau sukses harus berkumpul sama orang-orang sukses dan positif. Ya, Mbak Retno, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak? Ya, betul banget. Jadi komunitas itu penting banget ya buat memotivasi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi sama, nggak cuma di sini, bisnis manapun juga kita butuh motivasi diri gitu ya. Cuma kan kalau bisnis sendiri ya kita sendirian nih, ya nggak. Nah makanya begitu teman-teman di sini join, kenapa kita ajak untuk nempel terus ke upline gitu ya. Kenapa? Pada saat memulai itu kan biasanya banyak penolakan. Nah, tapi kalau kita jalan sendiri, apalagi baru gitu ya, ditolak orang langsung ya itu tadi, lagu Maju Tak Gentar jadi jadi berubah hancur hatiku gitu. Hatiku berkeping-keping. Iya, tapi kalau misalnya ada upline kan, istilahnya apa, begitu ditolak ada shoulder to cry. Jadi ya udah ya sedih gitu ya, maksudnya kan baru mulai gitu ya, tapi habis itu bangkit lagi. Nah akhirnya dengan begitu terus, nah akhirnya itu kita yang artinya kita juga suatu hari juga kita punya online gitu kan, artinya kita sebelum memotivasi orang lain ya harus kitanya dulu. Nanti kita kalau mau jadi shoulder-nya gimana, mau dua-duanya rubuh ntar. Iya, luar biasanya mentor-mentor pendamping dalam bisnis ini dari FFG justru siap menjadi konsultan Anda 24 jam. Ya kan? Kalau bisnis di luar sana nggak mungkin ada konsultan gratis ya, Mbak. Nggak mungkin McDonald dikasih tahu sama KFC gimana kiat suksesnya.
Mereka yang ada saling saingan ya, tapi di sini ketika Anda ada penolakan atau apapun tantangan yang Anda hadapi, ada mentor-mentor yang siap memberikan solusi buat Anda, konsultasi buat Anda. So itulah tadi Pak Eka sudah jelaskan manfaat dari FFG, mindset-nya dibentuk, mentalnya dibentuk, leadership-nya dan lain-lain yang itu sangat berguna buat personal growth Anda. Ya, silakan Mbak Retno, apalagi Mbak? Udah. Sih, kurang lebih. Mbak, ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana ini pertanyaannya dahsyat juga nih. Bagaimana caranya memprospek orang? Ngomong. Ya, harus ngomong. Ayo. Tapi nggak bisa ngomong juga bisa chatting kan, bisa mencet-mencet 2 jempol ini. Luar biasa. Ayo Mas Eka, Mas Sofyan, kata Mbak Retno ngomong kan. Mas Sofyan sama Mas Eka mungkin ada cara yang lain. Eka udah senyum-senyum aja. Ya, tapi saya memang nambahin aja ya. Ya, silakan Mas. Mungkin buat yang masih baru memang pasti banyak kebingungan lah gitu. Karena kan di luaran sana ada stereotip ya. Pokoknya kalau MLM banyak yang mereject gitu. Akhirnya muncul ketakutan di dalam diri sendiri untuk prospek orang gitu. Dan itu wajar lah karena saya juga ngalami hal yang sama ya. Kalau dulu kan kita telepon gitu. Angkat telepon itu kayak ngangkat beban 20 kilo, berat banget gitu kan. Ketika mau prospek orang gitu, mau ngundang, mau ketemu gitu. Itu berat banget gitu. Itu wajar lah karena itu proses kan gitu. Tapi satu hal yang saya juga pelajari, intinya adalah kita memang mesti ada kemauan dulu, ada keyakinan dulu gitu. Jadi saran saya lagi-lagi teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung ya putuskan dulu gitu. Kemudian setelah putuskan Anda join, pastikan bahwa Anda punya kemauan dan keyakinan itu gitu. Karena ini menentukan langkah Anda untuk berikutnya gitu. Tadi di awal saya udah bilang ya, Anda buat daftar nama kan. Mulai dari si A, si B, si C, dan si Z, seterusnya lah gitu. Anda bisa susun 100 nama, mungkin bisa ratusan, bahkan ribuan lah. Itu saya yakin teman-teman pasti temannya banyak. Tapi kalau kemauan dan keyakinan Anda belum ada, itu satu nama pun nggak akan keundang. Nggak akan ke prospek gitu. Karena Anda kayak main kayak nari poco-poco gitu. Maju, mundur lagi, maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Bukan maju mundur. Kenapa? Karena ya, kemauannya belum kuat gitu dan keyakinannya belum kuat gitu. Saran saya ya sudah tabrak aja gitu. Munculin aja kemauan itu dan keyakinan itu dan mulai. Menariknya kan dengan sekarang ya dengan kondisi pandemik, mungkin Anda kalau berat telepon Anda bisa WhatsApp dulu gitu. Bisa chatting-chattingan gitu kan. Atau ya sudah tabrak aja telepon gitu. Sekalipun ditolak itu udah pasti karena risikonya kan ditolak. Udah ditolak nggak apa-apa. Tapi ditolak itu bukan berarti penolakan selamanya kan. Itu karena dia belum ngerti aja, belum paham aja gitu. Dan pada saat Anda mau mengundang, saran kita adalah tugas Anda sebenarnya bukan menjelaskan, mempresentasikan semua enggak. Tugas Anda adalah sebenarnya mengundang mereka untuk ketemu dengan kita-kita, dengan senior Anda, dengan upline gitu. Oke lah, Anda bisa kasih clue produk dan yang lainnya, nggak usah terlalu banyak gitu. Karena kalau Anda kasih terlalu banyak, biasanya kan muncul pertanyaan. Nah, begitu muncul pertanyaan pertama, ada pertanyaan kedua dan seterusnya, dan Anda akhirnya jadi gagap gitu kan, karena Anda belum paham secara keseluruhan gitu. Jadi saran kita nggak perlu jelasin gitu, karena nanti kalau ada pertanyaan Anda bingung sendiri. Begitu Anda bingung sendiri, udah ketebak nih MLM. Anda masih baru nih, dan akhirnya nggak keundang gitu. Jadi orang sudah menjudge duluan ya MLM. Sudah menjudge duluan. Gitu. Contoh sederhana misalkan kita ada webinar online kan, setiap minggu pasti ada lah gitu. Anda bisa share flyersnya, kemudian promosiin acara itu bahwa mereka wajib datang lah kas. Biasa deh gitu. Kalau dia mulai nanya-nanya macam-macam, saya juga masih baru belum ngerti, tapi ini bagus banget, saya yakin gitu. Karena saya pada saat saya datang ke pertemuan yang sebelumnya, itu saya terinspirasi, saya dapat banyak informasi gitu, bagus sekali gitu. Jadi udah seperti itu aja gitu. Jadi buat mereka penasaran aja. Nah ketika mereka datang, nanti tugas kita adalah memfollow up gitu. Kalaupun mereka udah diundang nggak datang-datang ke webinar online, yang Zoom online gitu, ya udah kita buat yang private sifatnya.
Jadi undang mungkin Anda jadi bertiga gitu ya dengan prospek Anda atau berempat dengan prospek Anda, ajak upline untuk ngobrol seperti ini di Zoom gitu. Tapi kuncinya adalah Anda mesti punya kemauan dulu dan punya keyakinan gitu. Memang oke lah, nggak harus 100% gitu, tapi paling nggak Anda punya gitu. Dan dari situ udah hajar boleh aja. Jangan takut mengalami penolakan, karena itu udah pasti, udah hukum alam gitu. Selama Anda berani menghadapi penolakan, maka kesuksesan ada di tangan Anda. Gitu. Simpelnya gini ya, contoh sederhana lah, Anda dengan saya penolakannya lebih banyak siapa gitu. Artinya semakin banyak Anda mengkoleksi penolakan, income Anda semakin banyak gitu aja. Yes. Jadi kalau pengen punya banyak income di bisnis ini, ya koleksiin penolakan yang sebanyak-banyaknya, itu aja kuncinya. Karena begitu ketemu orang yang tepat, dahsyat ya Mas, lalu duar langsung gitu. Tuhan baik. Oke. Bro Ensis, saya mau tambahkan ya, sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaan, kenapa emang satu paket ya Bisword sama FFG gitu kan? Jangan salah loh. Katanya nih, menurut sebuah penelitian, ada 3 faktor kita bisa jadi sakit. Itu 10%-nya karena pola makan, 20%-nya karena polusi gelombang atau elektromagnetik, dan 70%-nya karena apa? Sakit secara mental. Nah, di sini sudah ada FFG, komunitas yang positif, yang bisa membuat Anda terbangun jiwanya, raganya gitu ya. Karena bisnis ini akan Anda lihat secara dengan sangat objektif, dan ini benar-benar MLM yang make life meaningful gitu loh. Ini guru-guru saya ini luar biasa nih, terutama Mas Sofyan, Mas Eka, sama Mbak Retno. Karena justru Anda di sini diundang sama orang-orang yang sangat peduli bahwa Anda berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Itu makanya Anda ada di sini semua. Ya, terima kasih banyak Mas Sofyan penjelasannya, Mbak Retno, Mas Eka. Mungkin karena terima kasih. Waktu juga ya. Maunya sih terus gitu ya. Ini mungkin sudah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi, silakan hubungi yang mengundang Anda. Kita bisa lakukan komunikasi dengan lebih intens dan private ya. Bisa lewat video call, WA call, ataupun Zoom seperti pada malam hari ini. Jadi sekali lagi silakan dipelajari lebih lanjut. Bisword adalah sebuah perusahaan yang skalanya sudah internasional dan sudah ada di 30 negara dengan 9 macam bonus yang ditawarkan kepada Anda. Dan FFG adalah support system yang sudah sangat terbukti di internasional, karena hari ini sudah tersebar di 5 benua, 80 negara. Silakan hubungi dengan detail, silakan hubungi orang-orang yang mengundang Anda. Jangan sampai ada pertanyaan yang lewat ya, karena kata pepatah kan, don't judge the book by its cover. Iya. Oke. Kira-kira mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement Mas Eka atau Mbak Retno atau Mas Sofyan, silakan. Ya pokoknya ini tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Jadi kalau misalnya siapapun Anda yang berada di Zoom ini malam ini, itu berarti sudah ada petunjuk. Sebenarnya mungkin juga Zoom ini adalah jawaban dari doa-doa kita. Ya, kita mencari solusi di tengah pandemi ini dan dipertemukan dengan di Zoom ini gitu. Ya, siap. Terima kasih Mas Eka. Dari Mbak Retno atau Mas Sofyan, ini wisdom-wisdomnya luar biasa ini. Mbak Retno sama Sofyan. Ya, kalau dari saya, welcome to the club. Terus merapatlah kepada orang-orang yang mengundang Anda, kepada mentor-mentor Anda. Jadi open mind, open heart, just follow, itu aja. Ya, dan yang harus sadar benar, welcome to the era new normal ya Mas, di mana semuanya digital. Tadi udah dijelaskan, bisnis ini e-commerce dan networking itu dijadikan satu. Mbak Retno silakan, mungkin ada yang pesan-pesan. Pesan saya ya satu quotes aja. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan.
bukan ditanyain terus. Betul banget. Oke, Bapak Ibu, Bro Elsie, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih juga Mas Eka, Mbak Retno, Mas Sofyan atas sharing-sharingnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Dan itu ingat, pokoknya kalau ada pertanyaan apalagi yang masih belum dinyatakan di sini, silakan hubungi orang yang mengundang Anda. Tanyakan lebih lanjut, mentor-mentor kita, guru-guru kita siap membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih, saya Desi, pamit undur diri. Selamat malam dan sehat bahagia selalu buat kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu Pak Suwandi, Bu Suwandi. Atas itunya. Iya, baik. Iya, Bapak Ibu boleh live Zoom ya. Terima kasih semuanya. Iya.